Selamat datang. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, anggaran negara kita yang triliunan itu kadang dipakai untuk apa aja? Pertanyaan bagus. Nah, hari ini kita mau coba bedah satu langkah yang menurut saya berani banget dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Kita dapat infonya dari kompas.com. Tepat sekali. Dan misi kita kali ini itu bukan cuma ngasih berita ya, tapi lebih ke memahami filosofi di baliknya. Filosofi ya, menarik. Iya. Kita akan lihat gimana uang yang tadinya mungkin habis buat rapat-rapat, sekarang dialihkan untuk sesuatu yang jauh lebih krusial, melindungi kita dari bencana. Oke. Langsung kita bongkar deh. Jadi intinya kan Menkeu Purbaya ini memangkas anggaran untuk rapat-rapat yang tidak jelas. Betul. Frasa tidak jelas ini jujur langsung bikin saya penasaran. Ini definisinya apa sih? Tidak jelas itu biasanya rapat yang agendanya nggak konkret atau outputnya nggak terukur. Oh, oke. Jadi tim Kemenkeu ini intinya kayak menyisir gitu, mencari mana aja program yang cuma buang-buang anggaran. Dan hasilnya? Saya dengar angkanya luar biasa banget. Bukan main-main loh. Dari efisiensi ini terkumpul dana sebesar 60 triliun. Wow. 60 triliun? Iya, 60 triliun. Dan dana ini dialokasikan spesifik untuk satu hal, antisipasi bencana. Gila, itu angka yang gede banget ya. Ini kan jadi pertanyaan, kok bisa ya anggaran rapat aja bocornya sebesar itu? Nah, ini menunjukkan adanya inefisiensi yang mungkin sudah jadi budaya kan. Selama ini pos-pos semacam ini mungkin dianggap, biasa aja, dan lolos dari pengawasan. Masuk akal. Yang menarik di sini adalah proaktivitasnya. Dana 60 triliun ini disiapkan bahkan sebelum bencananya terjadi. Jadi kita nggak lagi nunggu kejadian dulu baru bergerak. Saya nangkep poinnya. Jadi bergeser dari reaktif ke preventif dan siap siaga. Tepat. Tapi selain dana darurat ini, ada juga kan disebut soal rencana jangka panjang. Sesuatu tentang relaksasi anggaran di tahun 2026. Itu maksudnya apa ya? Nah, ini bagian yang strategis banget. Relaksasi anggaran itu sederhananya gini, pemerintah daerah yang kena bencana nanti punya keleluasaan lebih. Keleluasaan gimana tuh? Misalnya, mereka bisa melakukan pengadaan darurat tanpa proses tender yang panjang dan birokratis, atau geser-geser anggaran buat rehabilitasi tanpa harus nunggu persetujuan pusat yang lama. Oh, oke. Jadi prosesnya bisa lebih cepat ya di lapangan? Jauh lebih cepat. Ini kayaknya belajar dari pengalaman-pengalaman pahit sebelumnya, di mana bantuan sering terlambat gara-gara aturan yang kaku. Jadi ini solusi dua lapis ya? Ada dana siaga di pusat, sama ada fleksibilitas di daerah. Betul sekali. Tapi dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana gini, pertanyaan kritisnya, 60 triliun ini cukup nggak sih? Tentu itu awal yang sangat baik. Tapi kalau dibilang cukup untuk semua resiko, ya nggak akan pernah cukup. Tantangan terbesarnya justru bukan di jumlah, tapi di eksekusi. Maksudnya? Dananya harus bisa disalurkan dengan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Kita tahu kan, dana bencana itu rawan diselewengkan atau nyangkut di birokrasi. Jadi pengawasan itu jadi kunci. Iya juga ya. Relaksasi tanpa akuntabilitas bisa jadi pedang bermata dua. Nah, itu dia. Oke, jadi kesimpulannya, kita melihat sebuah kebijakan yang sangat jelas. 60 triliun dari pos-pos yang bisa dibilang kurang produktif dialihkan untuk kesiapsiagaan bencana. Sebuah langkah yang konkret dan terukur. Dan ini mengirimkan pesan yang kuat soal prioritas pemerintah. Benar. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan. Apa tuh? Kalau dari pos anggaran untuk rapat saja bisa dihemat 60 triliun rupiah, coba bayangkan potensi dari pos-pos birokrasi lainnya kalau dievaluasi dengan teliti. Wah, iya juga ya. Pertanyaannya jadi bukan lagi sekedar soal hemat uang, tapi mengubah budaya belanja negara. Jadi setelah rapat, kira-kira pos tidak jelas mana lagi ya yang selanjutnya perlu disisir? Pak, tadi saya kan cuma denger aja. Ya, tapi kan terkait ini aja sih Pak, sampai akhir tahun ini kan penerimaan pajak masih rendah gitu. Nah, Bapak bagaimana memastikan strateginya apa sih Pak kira-kira untuk memastikan defisit ini kan agak melebar dari 2,78 seperti outlook operasi semester gitu. Kita kendalikan di bawah 3%, jadi kita akan melanggar undang-undang dan kita monitor terus hampir setiap hari kalau di Kemenkeu. Jadi strateginya ya
pengendalian pengelolaan udah dilakukan, udah cukup lama sih. Tinggal kita lihat, kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Dengan belum nggak bisa belanja, itu ada beberapa yang nggak bisa belanja ya. Kita lihat, harusnya sih masih aman ya buat 3%. Berapa nilainya Pak kalau boleh tahu yang sudah dikembalikan? Wah, saya lupa yang terakhir masih belum dijumlah semua. Kemarin ada yang bilang ada yang balikin 1. Sebelumnya kan ada 3,5, ada lagi yang balik. Udah naik 4,5, cuman ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua total. Berapa KL tuh Pak kalau mungkin? Pak, saya begini, setiap tahun tuh nggak pernah ada yang 100% diserap. Kita asumsikan awal 99% diserap. Itu pun nanti akan ada yang balik lagi. Jadi mungkin ada yang di bawah itu nanti. Pak, soal biaya pemulihan bencana Pak 51T itu kan kemarin udah disebutin Pak sama PU dan sama BNPB juga Pak. Itu nanti dari mana ya Pak dananya Pak? Dananya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap. Itu 60T itu berarti dari 2024 Pak? Apa 2025? Yang 2026 untuk rehabilitasi kan. Kalau yang tahun ini kan ada BNPB kan udah ngajuin 1,6 dan masih ada 1,3, nggak tahu dia mau ngajuin lagi. Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar, jadi masih cukup. Terus tahun 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dana yang daerah kita potong itu kita longgarkan supaya mereka bisa bangun. Berarti Jadi nggak ada masalah untuk daerah untuk Itu kementerian atau lembaga udah ada yang mengajukan nggak selain BNPB untuk pemulihan? kan kalau bencana BNPB. Tadi kan Pak Mentan ngomong untuk pemulihan sawah yang terdampak bencana butuh 300 sampai 400 miliar. Ini bakal Nah, dianggarkan saya nggak dari- tahu lewat BNPB apa lewat sendiri, harusnya sih lewat BNPB juga karena hitungan anggarannya kan kalau bencana kan semuanya satu pintu kan. Nah, saya sih cuma juru bayar. Pak 51 berarti tahun depan kemungkinan Pak 51T itu Pak. 60 kita siapin. 60 disiapin. Kenapa Anda Di potong-potong? 26 berarti Pak. Di 26 berarti Pak. 2026. Yang tahun ini udah ada semua. Jadi kan yang besar nanti rehabilitasi kan. Pas pembangunan besar-besaran itu kan sekarang kalau dibangun juga masih hujan, masih banjir. Itu kira-kira. Tapi ya dananya siap. Pak kemarin lapor soal bea cukai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.